Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel ini. Kali ini seorang mahasiswa program doktor di program studi S3 Departemen Teknik Mesin Universitas Sumatera Utara sebentar lagi akan mengikuti ujian kualifikasi doktor. Ujian ini diwajibkan kepada mahasiswa sebelum seminar proposal untuk melihat apakah layak mahasiswa tersebut untuk lanjut dalam program doktor ini. Mahasiswa diminta untuk menyiapkan konsep rancangan proposal penelitian yang akan dilakukan nanti selama 3 tahun di program studi ini. Ya, yang bersangkutan minta waktu saya untuk konsultasi. Mari kita simak bersama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama kita ini ada Pak Muhammad M. Yani. Itu Muhammad Yani? Iya, Prof. Muhammad Yani, beliau mahasiswa program S3, program doktor di Prodi S3 Teknik Mesin Universitas Sumatera Utara. Pagi ini namanya program konsultasi lab ya, tentang bagaimana supaya rancangan proposal disertasi doktor ini, ya tentunya ini kewajiban mahasiswa untuk mempresentasikan di depan calon, ya masih calon ini, calon promotor. Ada beberapa poin nanti yang akan dinilai, saya kira di dalam hal ini Universitas Sumatera Utara menuangkan segala persyaratan itu di dalam sebuah peraturan akademik. Ya, Pak Yani sudah mengirimkan kepada saya konsepnya. Barangkali saya akan langsung share saja. Oh, sebelumnya mungkin Pak Yani perkenalkan diri dulu, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yani, adalah seorang mahasiswa S3 di Teknik Mesin Universitas Sumatera Utara, angkatan 2019. Saat ini saya sedang menyusun rencana proposal untuk menjadi bahan disertasi riset saya berkaitan dengan masalah material. Lebih fokusnya pada pengembangan pembuatan pembatas jalan dari bahan komposit semen, biokomposit semen. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Jadi 2019 berarti kuliah yang wajib sudah selesai ya. Jadi ini tinggal proposal dan pelaksanaan penelitian. Baik, kita langsung saja kita lihat di share screen barangkali di sini. Sebentar ya. Oke. Sudah kelihatan Pak Yani? Sudah kelihatan, Prof. Sudah kelihatan. Oke. Jadi jadi Pak Yani di sini sudah membuat sebuah konsep rancangan proposal, sudah ada judul, kemudian saya lihat ini sudah ada komponen-komponen yang harus ada dan akan ditanyakan nanti. Jadi di sini tentang objek, ini yang ada langsung yang dari peraturan itu kan?
Ya, Prof, urutannya Oke, yang ada sesuai aturan. apalagi tentang pengujian apa metode penelitiannya ya, kemudian topik, tema sentral, masalah gitu ya. Baik, komen saya yang pertama kita mulai dari eh, judul. Barangkali Pak Yani bisa menjelaskan sedikit saja tentang judul ini. Baik, saya akan coba jelaskan tentang judul pengembangan drum pembatas jalan temporer terbuat dari bahan biokomposit beton. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa pembatas jalan itu yang terbuat dari beton itu merupakan pembatas jalan yang sudah baku dengan bahan beton yang mempunyai massa yang sangat berat, ya. Yang digunakan ini didasarkan kepada peraturan Menteri Perhubungan eh, melalui peraturan KM, lupa saya, nomor yang demikian itu. KM berapa ya waktu itu sudah? Ya, nah itu mempunyai massa yang sangat berat sehingga massa ini benda yang berat ini sulit sekali kalau kita menggunakan tenaga manusia untuk menggesernya. Oleh karenanya, massa yang berat ini memerlukan alat berat untuk bisa mendudukkannya di posisi yang diinginkan. Sementara itu, bahan yang akan kita kembangkan adalah pembatas jalan yang bisa kita geser atau pindahkan sewaktu-waktu, sehingga memudahkan bagi para pengguna jalan untuk mengalihkan atau menggunakan jalur yang tepat sehingga tidak terjadi kemacetan di jalan. Nah, bahan yang akan kita gunakan dalam pembuatannya ini adalah bahan biokomposit, yang mana biokomposit ini merupakan bahan yang kita tambahkan kepada komposit beton dari bahan-bahan alam yang ada di sekitar kita. Nah, bahan yang ada di sekitar kita tentu banyak sekali yang terbuat atau yang dapat kita manfaatkan dari alam, sumber daya alam Indonesia, dalam negeri kita. Di antaranya yang banyak kita jumpain adalah serat kelapa, serat kelapa sawit, serat tebu, padi, sekam, dan lain-lain sebagainya. Ini sudah banyak digunakan untuk tambahan pada komposit beton. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan meriset menggunakan serat kulit durian. Pada penggunaan serat kulit durian sebagai bahan tambahan komposit beton sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Di antaranya Prof. Bustamisam bersama tim sudah membuatnya menggunakan komposit ini sebagai grass block, sebagai biopori, dan lain-lain. Namun, untuk pada penggunaan pembatas jalan belum ada yang menggunakannya. Di samping itu juga bahan ini diharapkan juga mampu mengurangi, ya, limbah yang ada di masyarakat kita, terutama pada saat musim durian. Yang mana kita ketahui bahwa pada saat musim durian tiba, itu limbah kulit durian itu akan berserakan di tempat penjualan dan kemudian diangkut ke tempat pembuangan sampah dan tidak dimanfaatkan secara optimal. Nah, disinilah kita manfaatkan limbah tadi sebagai penambah agregat pada komposit beton. Demikian, Oke, Prof, untuk awalan. baik. Saya kira cukup jelas tadi musim durian ya. Medan memang nggak ada musimnya, setiap hari ada ya, setiap hari ada. Jadi selain musim hujan ya musim durian, itulah ciri khas Medan. Terima kasih ya. Jadi barangkali kita mulai dari judul ya, dari judul.
Mungkin yang tepat bukan biokomposit beton, karena ini bahasa Indonesia, barangkali beton biokomposit ya. Mungkin lebih cocok ya. Beton biokomposit. Ya, jadi ini kita balik ya, beton biokomposit. Jadi tadi sudah dijelaskan tentang material yang akan digunakan, yaitu beton biokomposit menggunakan serat durian. Sehingga diharapkan tadi sesuai peraturan KM berapa tadi? Mungkin peraturan Menteri Perhubungan ya? Iya, Nomor berapa tadi disebutkan Pak Yani? Lupa sih, nanti saya buka dulu, Prof. Oke, it's okay. Jadi problemnya, tapi bagaimana kan sudah ada yang kita lihat di jalan itu kan sudah ada yang dari bahan fiber ya, dan kita juga udah pernah riset tuh dari bahan fiberglass berupa kerucut lalu lintas, itu juga akan sangat mudah untuk di ya loading unloading lah di jalan yang akan kita pakai ya. Apalagi keistimewaan beton biokomposit ini kalau begitu? Beton biokomposit ini keistimewaan lainnya direncanakan dia mempunyai sifat elastisitas yang lebih baik daripada beton biasa. Karena kita ketahui bahwa beton itu tidak mempunyai kekuatan tarik sekitar 9-15% dari kekuatan tekannya. Jadi dengan penambahan material berupa serat durian ini, kita harapkan itu kekuatan tariknya bisa lebih meningkat dan juga kekuatan impact-nya bisa lebih perbaikin. Jadi dari sifat material ini yang saat ini belum, katakanlah belum kita peroleh karakteristiknya dari beton biokomposit ini apa kira-kira? Barangkali itu kan settingnya dalam eksperimen ya. Iya, Prof. Properties apa yang belum diketahui? Banyak hal yang belum dapat banyak hal yang masih kita harus teliti lagi. Yang pertama berkenaan dengan kekuatan impact ya. Pengujian yang selama ini kita banyak melakukan kegiatan pengujian itu berkenaan dengan kekuatan tekan, kemudian dengan kekuatan tarik, kemudian pengujian mungkin permukaan, analisis permukaannya dengan menggunakan SEM, mungkin juga massa jenisnya. Nah, itu yang sering atau yang selalu kita lakukan pengujian untuk mengetahui mechanical properties-nya. Jadi masih ada kemungkinan kita bisa menambahkan mechanical properties dari kekuatan impact dari si komposit biokomposit ini. Baik, jadi ada sesuatu yang baru nanti yang akan kita peroleh ya. Dalam hal ini adalah impact strength of biokomposit concrete ya. Betul ya? Iya, Bro. Di samping static mechanical properties lainnya. Tentu nanti bisa dijelaskan bagaimana cara pengujiannya. Saya kira nanti pada saat ujian kualifikasi, kalau ditanyakan ya bagaimana mendapatkan itu, tentu barangkali bisa disiapkan satu setting PowerPoint lah, bagaimana caranya ya. Karena di sini impact strength ini kita bisa lihat ada dua ya yang bisa kita cari. Yang pertama adalah dari sisi material ya, impact strength of materials-nya. Artinya beton di sini nanti Pak Yani buat jadi spesimen kan? Iya.
Ah, menjadi spesimen. spesimennya dalam bentuk apa kira-kira? Spesimennya dalam bentuk silinder, Ya, bulat pejal itu panjang kalau dia untuk high speed impact. Nah, kalau dia untuk low speed impact atau jatuh bebas, dia bentuknya seperti silinder juga, namun tidak kita ngikuti standar uji tekan aja, baik. statik itu. Baik. Apa gunanya kira-kira impact strength properties ini ya di dalam desain dan manufacturing daripada pengembangan drum pembatas jalan atau drum barrier ini kira-kira Pak Yan? Ini akan Sebagaimana kita ketahui, drum barrier atau pembatas jalan ini kan kita letakkan di jalan, yang mana jalan itu merupakan tempat lalu lalangnya kendaraan. ya, Ya, kita ketahui bahwa kendaraan itu bisa saja menabrak pembatas jalan, sehingga seberapa kuat si pembatas jalan ini menahan impact yang terjadi. nah itu Oleh betul di karenanya, lapangan akan terjadi itu, tapi dalam desain, dalam pengembangan desain dan eh, daripada drum ini itu di mana terpakainya itu? ya, dalam desain kita akan melakukan simulasi, ya. Kita akan lakukan menggunakan software ANSYS, kita lakukan simulasi dinamik Ya, untuk menguji kekuatannya nanti ketika dia disimulasikan dengan simulasi dinamik untuk impact ini. ya saya kira properties itu memang akan dipakai sebagai entry data ya, Ya, data tambahan sebagai untuk data eh, engineering data ya for ANSYS engine. mungkin atau software lain yang lebih ya barangkali lebih powerful coba dipikirkanlah untuk menggunakan Abacus juga. Jadi kalau dalam desain tentu nanti berhubungan dengan drum pembatas ini masalah bentuk ya, geometri dan Ya, dimension. ya. Sudah ada kira-kira yang terpikir bagaimana kira-kira modifikasi bentuk itu kan dan tentu kan harus dipikirkan kenapa bentuknya seperti itu. Mungkin singkat saja kira-kira bentuknya seperti apa itu. Kalau yang sudah ada di jalan sekarang apa ya bentuk peta pun ada ya bentuk balok begitu saja tinggi lebih kurang 1 meter gitu ya. Ya, Ya, sementara ini yang ada di lapangan itu sesuai dengan permen eh, perhubungan itu bentuknya ada yang berbentuk kerucut, ya ada bentuk lebih kurang seperti trapesium atau limas gitu. Nah, sekarang kita coba membuatnya menjadi bentuk drum dengan tapak atau bantalan, sehingga bentuk drum dalam artian ini dengan diameter yang ya kira-kira terpegang oleh tangan, ya bisa ya, dibawa digenggam itu lebih kurang ya sekitar 15 sentimeter, itu bisa dipegang oleh kita. Jadi kemungkinannya itu nanti akan memudahkan kita dalam memindahkannya, karena ini memang kita akan gunakan dia adalah sementara waktu atau temporary, bisa dipindah-pindahkan, loading and unloadingnya lebih mudah. jadi nanti akan ada dua komponen seperti ini barangkali ya. Satu, ini drum sendiri ya, dua ya. Iya, Prof. Ini Bisa akan, saja dia langsung satu set, bisa juga terpisah. hmm, Sementara ini masih satu eh, material yang sama. material yang sama, tapi lebih berat untuk mengangkatnya. Saya melihat kalau ini terpisah, jadi ini dua ini tinggal slotkan ke dalam. Ya, Dan beberapa variasi lain barangkali tadi disebutkan Mas ya. Nah, model begini juga itu kemungkinan. Nah, itu semuanya bisa
Untuk desain sendiri, untuk modeling, pakai software apa nanti? Nah, untuk modelingnya saja, saya sudah mencoba menggunakan SolidWorks Oh, untuk SolidWorks ya, itu. itu cukup bagus. Baru nanti dianalisis dengan software finite element ya, begitu ya. Ya, elemen analisis, ANSYS mungkin atau yang lainnya. Nah, problemnya bagaimana nanti yang perlu Pak Yani pikirkan, kalau simulasi material oke, ya, simulasi material oke, karena kita lakukan di laboratorium. Jadi juga dipikirkan juga nanti settingnya bagaimana uji lapangannya, ya, uji Iya. tabrak kira-kira. Memungkinkan kira-kira? Untuk pengujian di lapangan ini memungkinkan kalau kita letakkan di area-area yang tidak terlalu ramai, kita katakan aja seperti di lingkungan USU masih bisa kita Cuman letakkan dan kalau kita itu coba tabrak. Pak Yani uh, akan berkorban nanti kalau tabrak langsung mobil, pasti mobilnya akan lecet. Sepeda motor dulu, Prof. Gimana? Sepeda motor atau apa gitu kan. Atau mungkin ada uji bandul gitu. Ya, saya kira seperti itu ya. Hmm. Ada satu setting ya, apakah uji bandul. Kalau uji tabrak langsung ya, kalau di pabrik sih, pabrik mobil itu memang crash. Nah, itu oke ya, mantap. Ya, crash. Ya, saya kira ini cukup menarik ya. Cuman kalau kita lihat di sini ya, kan ini pengembangan. Berarti kan memang barangkali melihatnya nanti pengembangan dari sisi drum itu sendiri dan materialnya kan begitu kan. Geometri drumnya dan materialnya kan tadi kan. Iya, Prof. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke apa komponen yang akan dinilai di kualifikasi ya. Saya udah pelajari, Bapak udah siapkan. Cuman ini saya kira tidak perlu lembaran ini ya. Misalnya di sini ada objek, ya kan. Apalagi ini alat-alat segala macam. Cukup cerita aja seperti tadi. Topiknya apa ya, tema sentral. Saya kira ini nanti ini tidak perlu diserahkan kepada tim penilai atau tim penguji. Jadi ini ditarik saja ini, yang lembaran ini, Iya, Prof. lembaran saya. Jadi ini menjadi lembaran cek saja untuk Pak Yani, ya kan? Siap, Prof. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke uh, saya kira juga nggak perlulah bab ya, karena ini kan sebuah konsep saja. Sehingga nomor-nomor ini pun nggak perlu jadi latar belakang. Latar belakang itu kenapa akan melakukan riset ini kan begitu Pak Yani kan. Iya, Prof. Sebentar ya, untuk memudahkan saya copy dulu. Copy. Oke. Saya pindah ke kemana tadi ya? Ini ya pendahuluan ya. Saya Iya. paste apa dulu judul tadi untuk mudah kita. Oke, ini saya pastekan judulnya di sini ya Pak Yani. Iya. Kelihatan. Ya, baik. Nah, di latar belakang, tentu saja ini latar belakang orientasinya kepada subjek penelitian dan variabel penelitian. Selalu kepada kandidat doktor itu selalu dipertanyakan tentang novelty ya, novelty atau kebaruan dari penelitian ini. Nah, untuk
Pak Yani bisa menjawab kebaruan dari penelitian ini, tentu di sini Pak Yani sudah membaca banyak literatur, ya kan? Banyak literatur. Misalnya di paragraf 1 ya, sudah ada ya, itu tentang beton. Betul ya? Betul. Ya, Prof. Tentang beton. Kemudian paragraf 2, ini paragraf 2 kah? Paragraf berapa nih? 4 kali ya? Ini tentang, ini kulit durian malah ya. Ini tentang kulit durian, betul ya? Ya, Ketersediaan bahan ya. kesajian bahannya. Termasuk dampak negatifnya. Ya, nah, jadi tentang drum itu sendiri yang saya belum lihat di sini, karena drum Ya, itu kan menjadi subjek penelitian. Jadi misalnya apa masalah yang selama ini dialami oleh drum itu gitu. Jadi failure of drum barrier selama ini barangkali ini sudah ada banyak diteliti. Itu yang perlu diangkat karena problemnya adalah problem dari drum, makanya kita ingin mengembangkan sehingga solusinya nanti bahannya oke, kita buat dari beton biokomposit. Jadi saya belum melihat paragraf tentang drum gitu ya. Atau sudah ada di latar belakang? Belum ada. Saya belum lihat. Memang belum ada kan? belum, Prof. Belum. Oke. Belum. Iya, nanti saya tambahkan lagi, Prof. Jadi saran saya, Tentang, ini kan konsultasi. Jadi saran saya ini sangat penting karena kalau kita menulis, sebenarnya menulis latar belakang ya, ini juga untuk teman-teman lain yang akan ikut ujian kualifikasi ya, atau seminar proposal atau apa gitu ya. Jadi pendahulu latar belakang itu ini kan bagian dari bab pendahuluan ya sebenarnya. Jadi selain kita apa namanya mengantar apa judul, bukan judul, apa subjek penelitian kita dan variabel penelitian kita, lalu kita harus memaparkan apa yang telah kita tinjau, literature study dari apa yang telah dilakukan oleh orang lain. Tapi fokusnya kepada subjek dan variabel penelitian. Nah, itu. Jadi barangkali dari konten sebelumnya Pak Yani dan teman-teman lain ini subscriber sudah lihat ya bahwa ada software publish or perish. Nah, jadi dari sana ya dari sana paling tidak yang gratis itu kan Google Scholar ya. Nah, tapi kalau Pak Yani punya account untuk Scopus ya dikumpulkan aja pakai Google pakai apa publish or perish dan dipindahkan ke Mendeley, lalu di Mendeley itu dijadikan sebuah file khusus tentang drum pembatas jalan ini. Ya sesuai judul ini. Jadi hanya kumpulan dari paper-paper atau artikel yang Bapak download dari sana. Nah, habis itu filterkan apakah menurut tahun atau menurut variabel dan subjek. Kalau subjek udah pasti ya subjek tentang drum barrier ini. Nah, dari sana sudah cukup alasan ya bahwa ya memang belum banyak yang meneliti itu dan Pak Yani itu akan betul-betul memecahkan masalah di situ. Itulah dia salah satu aspek dari pendidikan doktor, azas kemanfaatan. Itu akan selalu ditanya. Jangan sampai ini kita desain, kita kembangkan,
tapi nanti industri nggak bisa pakai. Nah, jadi itu harus juga dipastikan ya, dipastikan apa kemanfaatannya pada industri. Yang barangkali nanti kita bisa ukur dari Technology Readiness Level atau TRL dari produk yang akan kita hasilkan itu kan salah satu output ya, betul Pak Yani ya? Ya, Bro. Nah, jadi saran saya tambahkan aja paragrafnya sehingga ketika Bapak menuliskan perumusan masalah ini bisa dengan tegas ya, bisa dengan tegas, bisa dengan detail merujuk kepada bagaimana masalah itu akan dirumuskan dan dipecahkan. Tentu tentang pemecahannya ada di metodologi, begitu ya. 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 Nah, tentang tujuan penelitian, saya kira Bapak juga perlu tuliskan tujuan secara umum apa, nanti secara khusus barangkali baru breakdown. Jadi secara umum sebenarnya caranya mudah, tinggal menuliskan kembali judul ini, ya judul ini Bapak tuliskan kembali menjadi kalimat, itu aja. Nah, tujuan umum dari penelitian ini adalah apa? Gitu. Ya. Kalau judul kan dia frasa kan, baru tujuan khususnya saya kira Bapak udah breakdown ya. Di sini mulai dari mendapatkan properties ya. Kemudian menganalisis kekuatan tekanan statik dan dinamik. Nah, di sini saya nggak melihat tarik ya. Tadi disebutkan problemnya dengan beton ini kan kekuatan tarik ya. Saya belum melihat di sini, barangkali coba dilihat kembali. Kemudian menganalisa permukaan, ini permukaan apa ya? Permukaan gagal atau permukaan seperti apa ini maksudnya? Permukaan gagalnya kan. Oh, oke. Jadi Pecahan atau patahannya. fracture surface. Bagaimana? Ya. Fracture Iya, surface fracture surface. akibat beban statik dan impact barangkali begitu ya. Betul, Prof. Nah, jadi kemudian baru 4 dan 5 desain dan simulasi numerik ya. Itu satu paket memang. Saya kira jangan dibatasi dulu dengan ANSYS saja ya. Bisa juga dan atau misalnya Abacus gitu. Nanti dipilih aja mana yang karena ini masih ujian kualifikasi ya. Ya, Prof. Ya, kemudian baru jadi tahapnya nanti prototype ya. Prototype. Nah, manfaat penelitian nanti karena kemanfaatan itu menjadi satu hal yang sangat khusus yang akan dinilai ya oleh tim nanti. Barangkali Bapak harus punya satu slide khusus kemanfaatannya ya secara detail gitu ya teknisnya. Dari sisi apa gitu ya? Dari sisi misalnya loading unloadingnya misalnya kan dia lebih ringan seperti apa gitu ya. Jadi kalau ini masih saya lihat ini masih normatif ya. Nah, tinjauan pustaka sama seperti yang saya katakan tadi tetap merujuk kepada subjek dan variabel dan judul penelitian kita dan kita
untuk mendapatkan apa namanya SOTA ya. SOTA itu apa? State of the art. Ya, State of the art. ya, state of the art ya. Oh. Jadi ini betul-betul sesuatu yang baru nanti sehingga muncul state of the art ya. Jadi barangkali ada konten sebelumnya bisa dirujuk bagaimana cara mendapatkan state of the art itu. Nah, itu dibuat secara detail lah. Ya. Nah, sejauh ini sudah berapa referensi yang sudah dikumpulkan di Mendeley? Kemarin saya sudah terakhir menggunakan publish dan perish, kemudian memasukkan kata-kata keyword lah kita katakan, itu ada lebih kurang 80-an yang berkaitan dengan biokomposit, Ya. kemudian juga pembatas jalan atau road barrier. Ya, saya kira memang prodi tidak membatasi ya, tapi memang ada universitas yang oke, kalau doktor tuh harus 150 gitu kan. Ya, atas ya paling tidak ada 100 lah yang kayak nih harus Ya. harus pelajari, harus dibaca, bukan hanya dikumpulkan ya intinya. Kemudian sampai pada proses digesting ya, untuk mendapatkan di mana sih kebaruannya. Nah, kalau hal penting nanti ya, hal penting kita tahu bahwa program doktor ini kan ibarat rel kereta api nih, Bapak ya nih ya, rel kereta api. Ya, Bro. Rel kereta api itu mungkin ini kita bisa anggaplah S1. Ya. Tapi kalau S3 juga masih seperti rel kereta api, ini pasti nggak akan tamat, pasti nggak akan lulus. Jadi gimana? S3 itu memang karena ini kelanjutan dari S2, jadi memang harus pada akhirnya dia harus mengerucut. Gitu. Nah, ini filosofinya begitu. Nah, jadi kalau di sini nih masih ya S1, barangkali sampai di sini S2, tetapi kalau udah S3, ini zonnya udah zone sini. Nah, jadi tidak betul-betul Pak Yani itu ketika di sini ya sudah bisa mengatakan saya ahli di bidang ini. Kenapa? Karena saya punya riset original yang saya lakukan selama 3 tahun dibuktikan dengan publikasi. Jadi kalau publikasi tentu ya Q1 ya atau paling tidak Q2 ya walaupun tidak ditentukan tapi target saya kira seorang dokter itu harus ya Q1 lah. Barulah mengerucut kalau kita udah buktikan dengan publikasi begitu. Nah, saya kira-kira itu Pak Yani yang bisa saya arahkan. Ya, selamat untuk mengikuti ujian kualifikasi. Saya kira mudah-mudahan lulus ya, insya Allah. Karena ini menentukan apakah bisa lanjut atau tidak mengikuti program dokternya. Kalau lulus berarti nanti akan seminar proposal. Ada yang mau ditanyakan Pak Yani? Kemarin sempat bingung juga saya membaca SOP-nya kemarin itu, Prof. Ya. Kan ini dibatasin kata Pak Tulus prodinya 5 halaman saja katanya. Tapi ketika kita barusan diskusi, ini kayaknya bisa panjang gitu ya, lebih dari 5 ya. Jadi gimana ya, Prof? Oh, apakah tentang kita batasan persempit? 5 lembar. Sebenarnya Iya. 5 lembar ini judul ini nggak perlu kan? Kan nggak dihitung judul.
maksud saya ini kan, Isinya aja. jadi ini kan udah Cover dibuat, nggak dikira. udah berkurang Nggak satu. ada. Ini Dua. Bapak harus sempurnakan. Ya. Bapak harus sempurnakan. Kalau dia apa namanya ya, referensi atau ada keterangan-keterangan itu bisa di lampiran, jadi itu nggak masuk dalam hitungan begitu. Tetapi yang Oh gitu ya Prof ya penting pengertiannya. ya Bapak menguasai apa yang Pak Yani tulis. Jadi 5 lembar itu memang sudah ketentuan supaya nggak mengambang kemana-mana. Tapi sebenarnya 5 lembar itu ya pengalaman. Sebenarnya dengan 2 lembar pun kalau diminta kita harus bisa tulis. Atau dalam kata misalnya 1000 kata atau 500 kata. Iya istilah. Jelaskan apa keinginannya. Itu harus bisa. Jadi caranya memang harus kita ini ya seperti yang saya jelaskan tadi. Stick kepada subjek penelitian dan variabel penelitian. Jadi kita tidak perlu kemana-mana. Jadi untuk mendukung itu, Ya Prof. Ya. Ada lagi kira-kira? Cukup itu dulu Prof. Terima Oke. kasih Saya saran stop, nasihatnya Prof. ya, sama-sama saya stop share dulu ya. Oke. Ya baik, terima kasih. Mudah-mudahan ya perbincangan kami dengan Pak Muhammad Yani hari ini bermanfaat juga untuk ya mahasiswa yang lain atau di luar sana. Barangkali ada yang ingin sekolah lagi. Ya sekolah itu enjoy. Pak Yani, yang Pak Yani rasakan sekarang kan enjoy aja kan? Alhamdulillah ya. Jalanin aja alhamdulillah. Jalanin. Karena kalau Intinya dipikirin nggak dijalanin nggak jadi-jadi ya ya, Prof. intinya begitu, dan nanti setelah promotor dan co-promotor sudah di SK-kan, yang paling penting adalah bagaimana terus bisa berkonsultasi dengan promotor dan co-promotor. Tapi inisiatif seorang kandidat doktor ya, nanti kandidat ya setelah lulus ujian proposalnya, adalah apa ya, yang diharapkan adalah mindsetnya adalah menjemput bola. Jadi tiada hari tanpa membaca, tiada hari tanpa mencatat, kira-kira seperti itu, dan tiada hari tanpa progres. Jadi kecil-kecil tidak ada masalah, tapi itu progres. Biasanya apa yang kita baca yang menurut kita pada saat itu belum bermanfaat, ya ini nggak ada manfaatnya. Tapi ternyata nanti itu akan terpakai. Gitu ya. Gunakan fasilitas IT yang sekarang itu sangat mudah. Nah, jadi nggak perlu lagi ngumpul-ngumpul paper artikel itu dalam Excel ya kan. Lalu kita baca kembali. Nah, jadi itu semua bisa dilakukan di software reference manager. Jadi manfaatkan itu sebaik-baiknya. Jadi saya kira gitu aja Pak Yani ya. Terima kasih. Terima kasih juga teman-teman Sama-sama lain. Prof. Terima kasih Prof. Ya, oke. Kita bye-bye dulu nih Pak Yani semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.